Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bijaksana seperti Yesus. Oke, sudah dapat saudara? Baik, kalau sudah dapat, saya mulai ayat 1, saudara ayat kedua, nanti sama-sama di ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Ayat 2. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencegah supaya mereka memperoleh sesuatu untuk melakukannya. Tetapi Yesus menghukum lalu menulis dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia menghukum pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Sama-sama jawabnya, tidak ada. Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai hari sekarang. Amin bagi kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Shalom. Lebih keras sedikit. Shalom. Baik, saudara dan saya, minggu yang lalu saya berkhotbah tentang hikmat ilahi. Bagaimana Yesus mempermalukan para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi yang bertanya kepadanya, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Yesus menjawab, apa tulisan dan gambar daripada uang dirham tersebut? Maka mereka menjawab bahwa ada gambar Kaisar dan juga tulisan Kaisar. Yesus berkata, berikanlah kepada apa yang menjadi bagian Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar di seri yang kedua. Ini sangat menarik karena pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak puas saudara untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaan demi pertanyaan saudara mereka lemparkan kepada Yesus, dan Yesus tolong memberikan jawaban kepada mereka. Nah, perkara pada pagi hari ini yang kita baca adalah perkara yang cukup sulit, karena ini berhubungan dengan hukum Musa yang pernah diberikan kepada orang Israel, di mana ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki kedapatan melakukan zina, maka mereka harus dibawa di tengah-tengah rakyat untuk dirajam sampai mati. Nah, pada waktu itu saudara, ada hari raya Pondok Daun yang diadakan oleh bangsa Yahudi. Tiba-tiba saudara, ada sebuah kasus yang terjadi, di mana ada seorang perempuan yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan. Dan menurut hukum Yahudi yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-22, laki-laki dan perempuan itu harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka melakukan sebuah dosa yang melanggar hukum ketujuh, yakni
jangan berzina. Terlebih mereka memperlakukan umat Tuhan pada waktu itu menjadi malu. Nah, ini sebuah kasus saudara yang terjadi. Maka firman Tuhan mencatat mereka bawa perempuan ini kepada Yesus. Mereka bertanya, Yesus, Guru, Musa dalam hukumnya menyampaikan bahwa ketika orang melakukan hal ini, maka hukumannya harus dilempari dengan batu sampai dia mati. Tapi ketika Yesus mendengarkan apa yang mereka sampaikan, maka firman Tuhan mencatat saudara, ayatnya yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk apa saudara? Mencobai Yesus. Saudara tahu bahwa iblis akan pakai banyak cara untuk mencobai saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan masuk di dalam perangkap iblis dan kita akan dibombardir atau diporak-porandakan oleh iblis. Disinilah dibutuhkan bijaksana atau hikmat seperti Yesus, karena ketika dia menghadapi situasi yang seperti demikian, Yesus tidak langsung menjawab. Tapi apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus tunduk ke tanah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tanah tersebut. Seorang penulis Alkitab bahasa Latin yang Vulgata, namanya Jerome, dia pernah berkata saudara, kurang lebih ada 2 versi Yesus tulis apa di tanah tersebut. Yang pertama saudara, dia menuliskan bahwa biarlah nama orang-orang jahat itu dituliskan di dalam debu. Yang kedua adalah biarlah bumi mendakwa bumi, tetapi penghakiman adalah aku. Yesus tidak langsung memberikan jawaban, karena Yesus tahu bahwa ketika dia salah memberikan jawaban, maka dia pasti akan dihukum oleh pemerintahan Romawi. Tapi ketika dia membela perempuan ini, maka Yesus tidak melakukan hukum Taurat. Ini sesuatu yang sulit dipecahkan saudara, dan ini membutuhkan hikmat atau kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan ketika ini terjadi saudara, apa saja tindakan daripada Yesus yang bijaksana yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Yesus menimbang matang-matang terlebih dahulu sebelum memberi apa saudara? Jawab. Kenapa Yesus tulis di tanah saudara? Bukankah dia adalah Allah yang maha tahu? Bukankah dia adalah Allah yang sumber hikmat yang langsung memberikan jawaban? Tapi Yesus sedang memberikan kita teladan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Sebelum memberikan jawaban, saudara dan saya harus timbang matang-matang, baru kita memberikan jawaban ketika sesuatu yang kita jumpai mungkin sulit dipecahkan. Ada amin saudara? Timbang baik-baik. Timbangnya pakai apa saudara? Pakai firman Tuhan. Jangan timbang pakai hikmat manusia, tapi timbanglah pakai hikmat Tuhan. Karena ketika kita pakai hikmat Tuhan saudara, maka kita akan berpikir 2 kali sebelum kita berbicara 1 kali. Saudara, kadang-kadang kita ini jatuh di dalam hal-hal perkataan, hal-hal lidah, hal-hal bibir mulut kita saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang mulut lebih duluan daripada otak. Betul atau tidak? Sebelum pikir, ngomonglah duluan. Harusnya timbang dulu di pikiran, cerna baik-baik, baru sampaikan apa yang menjadi jawaban. Karena firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika saudara menghadapi persoalan dan saudara timbang baik-baik, maka saudara tidak akan terjerat di dalam sebuah kasus yang menjatuhkan saudara. Hari-hari ini saudara, kita pun sama menghadapi seperti wanita yang kedapatan berbuat zina. Saudara dan saya, kita semua melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar firman Tuhan.
Tapi apakah Yesus langsung menghukum kita, saudara? Tidak. Buktinya, tiap hari kita bikin dosa berapa kali? Pikiran, perkataan, perbuatan. Tapi apakah Yesus langsung menghukum kita? Tidak. Yesus lihat dari surga, dia bilang, ini anak satu ini baik. Tapi kenapa kok dia jadi error begini? Saya tidak langsung hukum dia, tapi saya kasih kesempatan buat dia. Yesus saja ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak langsung eksekusi, tapi dia timbang baik-baik, karena dia tahu saudara dan saya adalah biji matanya Allah, dan tidak mudah untuk dia memberikan hukuman kepada kita. Yesus menghadapi situasi yang sulit, tapi ketika dia menghadapi itu, dia timbang matang-matang sebelum dia memberikan jawaban. Dia tulis di tanah saudara. Maka ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat bertanya kepadanya, apa pendapatmu, guru atau Yesus, tentang perempuan ini? Kalau saudara menghadapi situasi seperti begini, apa yang saudara perbuat? Saya yakin saudara langsung bilang begini, hukum dia saja. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perzinahan. Suami-suami, kalau mendapati istri berzina seperti demikian, apakah mau pakai cara Yesus? Istri-istri, kalau mendapati suami kelebatan yang namanya berzina, mau pakai cara Yesus? Saya yakin saudara pasti hardik dia, saudara. Pasti saudara bilang, lu pikir lu saya bisa? Beta juga bisa. Lu tahu beta semua kepala 5. Tapi ada banyak di luar sana yang masih cinta beta sampai saat ini. Lu pikir lu saja yang bisa? Mentang-mentang lu kepala keluarga, lu cari uang, lu mau seenaknya saja memperdayakan saja. Lu tunggu, besok beta cari dia mantan yang lu paling benci, beta akan komunikasi dengan dia, dan lu lihat apa yang terjadi. Saudara, mau pakai cara Yesus atau cara kita? Wah, ini berat, saudara. Berat. Saya sendiri kalau mendapati seperti begini, langsung BAP, saudara tahu? Kenapa? Karena ini situasi yang sulit. Langgar hukum yang ketujuh, di mana jangan berzina. Tapi apakah Yesus langsung menjudge wanita ini? Tidak. Dia sengaja tulis sesuatu di tanah supaya dia mengizinkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir juga seperti Yesus berpikir. Maka Yesus bangkit, Yesus bilang begini, barang siapa di antara kalian yang tidak melakukan dosa, silakan melempari wanita ini dengan batu. Firman Tuhan berkata, dong jalan satu-satu. Weh, ini jawaban yang paling keren, saudara. Kenapa? Yesus tidak hukum dia, Yesus tidak khotbah wanita ini, tapi Yesus tanya balik kepada mereka. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, silakan terlebih dahulu melempari wanita ini dengan batu. Jadi kalau ada orang fasik tanya kepada saudara, saudara jangan langsung jawab, tapi balik pertanyaan kepada dia. Dia tanya, Pak Pendeta atau kakak, apakah kita boleh isap rokok? Maka saudara jawab. Kalau merokok tidak ada di firman Tuhan, maka merokok itu ada di mana? Pom bensin. Kenapa dilarang merokok ditulis di pom bensin? Karena ketika ada api di situ, maka pasti akan ada yang namanya sambaran daripada minyak atau bensin atau pertamax atau pertalite. Maka pasti akan terjadi apa, saudara? Kebakaran. Itu jawaban yang bijak. Makanya firman Tuhan bilang, kalau saudara bicara dengan orang bebal, dia tidak akan perhatikan saudara punya pembicara. Tapi ketika saudara berbicara dengan orang yang bijak, maka dia akan memperhatikan apa yang saudara katakan. Jadi kalau ketemu kasus yang sulit, saudara, jangan cepat-cepat memberikan jawaban, tapi coba timbang baik-baik dan berikanlah jawaban sesuai dengan siapa yang bertanya kepada saudara. Ada amin, saudara? Karena ketika saudara jawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, itu akan mempermalukan mereka.
Yesus timbang matang-matang, baru Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak melakukan dosa, silakan yang pertama kali melempari wanita tersebut. Ternyata mereka pemimpin Yahudi, orang-orang beragama, tapi mereka juga masih hidup di dalam dosa. Berarti kalau saudara dan saya mendapati orang yang sedang melakukan dosa dan kesalahan, jangan cepat-cepat judge dia. Amin, saudara. Jangan cepat-cepat jatuhkan dia. Jangan cepat-cepat merendahkan dia. Tapi saudara timbang baik-baik supaya orang itu jangan terhilang dari Tuhan. Tapi justru ketika dia menghadapi kejatuhan, justru itu merupakan titik awal di mana dia bangkit dan hidupnya berubah. Karena ada kekuatan-kekuatan perkataan yang saudara sampaikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa tindakan bijaksana Yesus ketika menghadapi situasi ini? Yang kedua adalah Yesus mau kembali mengingatkan bahwa semua manusia sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa. Siapa yang yakin dan percaya bahwa dia tidak bisa jatuh dalam dosa? Tidak ada. Semua kita, saudara, jatuh di dalam dosa setiap hari. Di dalam saudara Keluaran pasal yang ke-20, Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Dan hukum ini saudara bersifat moral yang harus dilakukan kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Tapi saudara, dalam perjanjian baru, hukum atau perintah yang Yesus kasih itu lebih berat daripada hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara lihat Matius pasal yang ke-5 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayatnya yang ke-28 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pilih yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, saudara, kalau dibandingkan dengan perjanjian baru, itu mau dibilang lebih berat perjanjian baru. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama orang melakukan hubungan badan atau perzinahan itu baru terbukti dia berzina. Tapi ketika di dalam perjanjian baru lihat saja dan mengingini itu, saudara, firman Tuhan berkata sudah apa, saudara? Berzina. Aduh, berat, saudara. Berarti kalau kita laki-laki begini kalau jalan, lihat perempuan yang cantik langsung mengingini, itu langsung masuk di dalam dosa perzinahan. Belum melakukan apa-apa, hanya baru yang namanya lihat. Makanya wanita-wanita berdandanlah dengan sopan. Amin. Seperti wanita ilahi yang menonjolkan kecantikan batinnya. Jangan wanita-wanita seperti Betseba. Betseba itu, saudara, dia sengaja mandi telanjang. Makanya Daud yang raja mata keranjang ini, saudara, lihat dia. Akhirnya ketika Daud lihat dia, semua lagi pergi perang, Daud sendirian. Jadi orang kalau mau lihat integritasnya bukan ketika sama dengan banyak orang, ada rame-rame, ada kumpul-kumpul, tidak. Ketika dia sendirian, saudara, itu akan terlihat integritasnya. Daud lihat Betseba, dia tanya, itu hari siapa pemain Tuhan? Terus mereka bilang, itu salah satu pasukan perangmu yang bernama Uria. Padahal Daud itu punya 33 Kopassus. Salah satu Kopassus yang Daud punya adalah Uria, suami daripada Betseba. Tapi karena Daud jatuh, saudara, akhirnya Daud ambil Betseba. Jadi saudara dan saya, zaman sekarang pun juga kejatuhan itu, saudara, bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada apa, saudara? Kesempatan. Ini omong saya, bukan Bang Mati. Ketika saudara berdandan dengan tidak sopan, maka itu akan mengundang daya tarik
yang membuat seorang laki-laki bisa jatuh di dalam dosa. Karena laki-laki lemahnya di mata, perempuan lemahnya di mana? Pendengaran. Jadi ketika saudara jalan dengan saudara punya suami, pegang dia kuat-kuat. Pegang dia kuat-kuat. Karena saudara di luar sana ada banyak kuntilanak-kuntilanak yang lebih cantik dari saudara. Mereka pakai baju yang kurang bahan, mereka pakai celana yang kurang bahan, mereka berdandan dengan menor saudara. Sedangkan saudara jalan dengan suami hanya pakai daster. Saya yakin suami akan lirik kiri dan lirik kanan. Apalagi kalau suami mantan playboy, saudara habis. Tiba-tiba jalan dengan saudara, saudara lepas kendali, langsung dia menuju kiri. Mama tanya, Bapak lihat apa di sana? Saya lihat mobil bagus ada baru masuk dari sana. Padahal bikin apa saudara? Lihat perempuan cantik. Lihat tidak masalah. Tapi kalau sulihat terus saudara, itu akan jatuh di dalam dosa perzinahan. Jadi lihat tidak masalah. Satu kali ada pendeta-pendeta pergi konferensi di Bali. Maka ada satu hari di mana pendeta sudah selesai konferensi, mereka semua diizinkan jalan-jalan ke Bali. Maka ketika mereka sampai di Bali, saudara, mereka jalan-jalan ke pantai Kute. Saudara, ketika mereka lihat bule pakai pakaian yang tidak lengkap, mereka bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kenapa? Kuduskan di mata. Tapi ketika darah Yesus, bukannya langsung tinggalkan tempat itu, tapi mereka jalan maju. Harusnya jalan mundur seperti Yusuf. Ini malah jalan maju. Akhirnya saudara, ketika ada orang yang rekam, lapor kepada ketua sinode, semua pendeta itu dipanggil. Kalian habis sidang ngapain? Kita kan disuruh kasih hari waktu jalan-jalan 1 hari. Ya kami jalan-jalanlah ke pantai Kute. Tidak masalah kalau pergi makan minum, tapi masa berjam-jam di sana. Saudara lihat, kita semua ini rentan dengan kejatuhan. Amin saudara. Bukan cuma pria-pria, wanita-wanita juga seperti demikian. Sudah suami, tapi mata ini masih nakal lihat suami orang. Mungkin dia punya suami itu tahu mandi di rumah atau ke mana, suka si uang atau tidak. Tapi namanya manusia saudara, rentan dengan yang namanya kejatuhan. Itu sebabnya tiap hari harus baca firman, harus berdoa, memuji menyembah Tuhan, supaya yang ada adalah pikiran-pikiran ilahi. Jadi ketika saudara lihat sesuatu, saudara tidak negatif, tapi saudara lihat itu sesuatu biasa saja. Kalau kita orang benar, kita lihat sesuatu biasa. Tapi kalau orang yang tidak kenal Tuhan, saudara, ini sangat berbahaya. Saya bersyukur di Kupang, orang datang ke gereja pakaiannya masih sopan. Tapi kalau di Jawa, saudara, orang pergi ke gereja, orang Kupang bilang pakai celana umpan, pakai sandal jepit, pakai tali satu. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya jadi pendeta di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya, wah ini kota sulit. Karena ketika kalau saudara tegur mereka, mereka akan kabur dari gereja dan pindah gereja, cari gereja yang sesuai dengan mereka punya selera. Saya bilang mungkin budaya di sana seperti demikian. Tapi bersyukur hari ini saudara mengerti firman Tuhan. Makanya ketika saudara datang gereja, saudara berpakaian dengan sopan. Kenapa? Karena ke gereja bukan untuk performa, bukan untuk entertain, tapi saudara tahu bahwa datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Pakai pakaianlah yang sopan, supaya ketika orang lihat saudara, orang diberkati dan sejahtera dengan cara saudara berpakaian. Amin saudara. Karena kita semua ini rentan dengan apa saudara? Kejatuhan. Lihat saja langsung ingini. Itu firman Tuhan bilang kita sudah melakukan perzinahan. Jadi saudara perhatikan, wanita ini tidak bisa bikin apa-apa karena memang dia sudah melakukan perzinahan. Dia cuma tunggu waktu eksekusi saja. Di mana? Ketika Yesus bilang lempar dia pakai batu,
maka semua orang pada waktu itu akan lempar dia pakai batu. Tapi Yesus tahu bahwa semua mereka juga pada waktu itu rentan dengan yang namanya kejatuhan. Berarti kalau ada orang bikin dosa, saudara jangan cepat-cepat gosip dia, bicara dia punya nama, menjatuhkan dia. Jangan. Saudara cek saudara punya diri dan saja. Kira-kira kita sudah lebih baik dari dia atau tidak. Jangan sampai kita lebih buruk dari dia. Manusia itu punya 99 kebaikan. Tapi kalau ada satu kesalahan yang dia perbuat saja, orang akan ingat yang mana saudara? Satu kesalahan. Kenapa? Karena orang itu selalu berpikiran negatif. Harusnya saudara pakai pikiran Kristus, supaya ketika orang melakukan dosa dan kesalahan, saudara tidak cepat-cepat menjatuhkan dia. Tapi saudara tahu bahwa saudara dan saya pun juga orang yang lemah. Tiap hari melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya gereja itu bengkel rohani. Gereja itu rumah sakit rohani. Ketika orang semua datang ke gereja itu orang berdosa semua. Jadi gereja tidak boleh pilih-pilih. Harus terima semua orang, bimbing pelan-pelan, baru dia akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka hidupnya akan berubah perlahan demi perlahan. Kenapa? Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur Tuhan sudah selamatkan kita, sehingga hari ini kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita datang dengan kelemahan, tapi kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya saudara harus lihat baik-baik saudara dan saya punya kehidupan. Kalau ada yang melakukan dosa dan kesalahan, cek kita punya diri. Apakah kita lebih baik dari dia, atau dia yang lebih baik dari kita? Jangan sampai kita judge dia, menjatuhkan dia. Akhirnya ketika ada undangan pesta, saudara 95% kupas orang punya nama, 5% kupas bumbu. Kalau bapak-bapak ketemu pasti bilang begini, apa kabar? Kerja kemana? Tapi kalau ibu-ibu yang ketemu udah tanya, sudah nggak? Artinya apa saudara? Karena memang wanita itu satu hari harus mengeluarkan 21.000 kata minimal, sedangkan laki-laki hanya 5.000. Makanya kalau ada orang pergi kerja, acara, aduh, semakin lama saudara semakin enak. Kenapa? 95% orang purnama saudara dong kupas habis di situ. Saya tanya mama, silen. Padahal dong saudara lebih baik daripada itu orang. Amin saudara. Kita semua saudara yang sudah bergereja, sudah beribadah saja, kadang-kadang kita masih punya kelemahan lebih daripada orang yang ada di luar sana. Itu sebabnya jangan cepat-cepat judge orang, tapi coba cek kita punya kehidupan. Kalau mungkin kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan, Tuhan perbaiki saya punya kehidupan. Supaya ketika saya lihat sesuatu, jangan membuat saya terlibat di dalam hawa nafsu, tapi saya dikontrol oleh Roh Kudus. Karena ada pikiran Kristus, ada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, apa saja tindakan bijaksana yang Yesus lakukan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang ketiga adalah Yesus sedang memberi peringatan bahwa jangan jatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Lihat ayatnya yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, menarik sekali apa yang Yesus sampaikan. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara perhatikan, Yesus tidak hukum dia, tapi yang Yesus bilang kepadanya, mulai dari hari ini jangan berbuat dosa lagi. Ini sangat bijaksana, saudara. Apakah kita diampuni?
kita boleh terus hidup di dalam dosa kita, saudara? Tidak. Ingat baik-baik. Ketika kita sudah diselamatkan dengan darah Kristus yang mahal, saudara dan saya jangan hidup di dalam dosa lagi. Jangan cemplungkan diri kita di dalam dosa yang sama. Kalau saudara dulu suka mencuri, berhentilah untuk mencuri. Kalau dulu suka tipu orang, berhentilah untuk tipu orang. Kalau dulu saudara malas bekerja, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, hari ini saudara jadi orang yang rajin bekerja. Kalau saudara hidup tidak ingat Tuhan, tapi ketika saudara diampuni oleh Tuhan, ingatlah Tuhan. Bahkan ketika hari Minggu, saudara pakai hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus mau bilang bahwa jangan jatuh di lubang yang sama. Terus Pak Andre, firman Tuhan berkata, sebab orang benar itu kalau jatuh 7 kali tidak akan sampai tergeletak. Loh, itu firman beda. Kalau ada musuh yang menjatuhkan saudara dan saya, ada pembelaan daripada Tuhan. Tapi ketika kita melakukan dosa terus-menerus, saudara, Tuhan tidak mau. Bahkan Yesus pernah berkata, sama seperti babi kembali kepada lumpur atau kubangannya. Demikian juga orang yang sudah diampuni, tapi masih terus-menerus hidup di dalam. Longgar, saudara. Ya, lanjut, saudara. Jadi saudara dan saya perhatikan, Tuhan kasih kita ampun, saudara, bukan kita terus buat kesalahan. Tapi kita harus berhenti ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Yesus bilang, kamu pergi dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi. Artinya, ketika dia kedapatan bersinah, Yesus bilang, lu pulang, lu jangan bersinah lagi. Nah, kita saudara kadang-kadang beribadah terus-menerus dengan firman, tapi kita ulang-ulang terus. Wanita ini saudara satu kali ditegur, saudara, dia langsung ingat apa yang Yesus sampaikan dan dia pergi tidak melakukan dosa lagi. Sama seperti perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, Yesus bilang begini, kalau engkau berikan air kepadaku, aku minum, aku akan haus lagi. Tapi kalau aku berikan air kepadamu, engkau minum, engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Dia pergi, saudara, dia cerita kepada semua penduduk Samaria, sehingga lewat dia menjadi penginjil pertama yang ada di Samaria, yang membawa kabar baik kepada semua masyarakat Samaria. Kita dengar firman ulang-ulang, saudara, kadang-kadang tidak mau berubah. Sudah dibilang berhenti minum mabuk, tapi kalau ketemu moke, ketemu sopi, saudara, roh penurut daging lemah. Kenapa lu bisa berhenti minum mabuk? Saya kalau ketemu itu, saya lebih cinta itu daripada saya punya istri atau saya punya bini. Bini bilang, lu berhenti minum mabuk. Dia kasih jawaban, sebelum saya ketemu dengan lu, saya sudah tunggu dia duluan. Sebelum saya cinta lu, saya sudah cinta dia duluan. Jadi lu jangan coba-coba atur saya. Bayangkan, pada udah dibilang, firman Tuhan berkata kalau orang minum mabuk, saudara, tidak melakukan firman Tuhan, tempatnya ada di mana? Neraka. Pemerintah kasih keluar aturan pembatasan kalau pesta, tapi orang pesta sekarang sudah ingat pemerintah. Sampai pagi minum mabuk, saudara. Dok pikir kalau orang lihat kau minum mabuk, orang senang. Pada orang dulu orang bilang begini, so tahu diri. Saya mau berkata kepada saudara dan saya, kalau saudara hidup sesuai dengan dunia, maka saudara akan dicintai oleh orang-orang dunia. Tapi kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan dibenci oleh orang-orang dunia. Itu konsekuensi. Jadi ketika orang tahu rokok, saudara tolak, orang bilang begini, kamu rohani. Ketika disuruh minum mabuk, saudara tidak mau, orang bilang kamu rohani. Ketika disuruh melakukan kejahatan, saudara tidak mau, orang bilang saudara rohani. Pokoknya apa yang dunia tawarkan, saudara tolak, maka saudara akan dijauhi oleh dunia ini.
ini. Tapi saya mau bilang, pilihlah perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Amin. Karena ketika kita mati, kita tidak tanggung jawab kepada manusia. Kita tanggung jawab kepada siapa? Tuhan. Dulu saya ingat, Nia mau nikah dengan Ricky, ada acara di rumah masuk minta. Habis masuk minta, anak datang, potong boleh goyang. Saya bilang, lu pulang tidur. Tidur apa? Sekali-sekali sudah kata, lu pulang tidur. Akhirnya saudara tahu, dong minum mabok di depan rumah, dong bangun jangan pulang. Saya bilang kalau pesta di dalam tangga, lu boleh bergoyang semukanya. Tapi kalau dengan saya, sudah boleh bergoyang. Lu nggak bergoyang, pikir aja besok. Goyang sampai puas-puas. Orang model begitu pikir aja, saudara tepuk tangan begini. Kenapa? Kau dagingnya. Tapi coba di pesta, musik baru itu 1 detik dia sudah mau masuk di arena saudara. Sampai orang tonton teronton. Kenapa? Karena lagi suka hal-hal dunia. Padahal kalau mau memuji menyembah Tuhan, datang ke gereja. Apakah lagu rohani tidak menarik? Justru lagu-lagu rohani itu menarik buat kita punya pribadi connect dengan Tuhan di surga. Ini lagu dum. Ada yang berbuat ini lagu apa model begini? Sebelum orang gila semua di sini. Jadi kalau saudara gereja di sini, saudara kenal saya, kalau ada pesta di saudara rumah, bilang kita sampai jam 10 malam selesai itu. Kalau saudara langgar, saya masuk kamar, saya doa buat saudara, kilat sampah dari langit, sampah saudara penting semua, sarung stiker semua hapus habis. Saya ketika baca tentang Nuh, saudara, zaman Nuh, hanya ada 1 orang dan 1 keluarga yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika Nuh melahirkan Sem, Ham dan Yafet, dia punya usia 500 tahun. Ketika Tuhan menurunkan Eva, Nuh punya usia 600 tahun. Berarti Tuhan kasih kesempatan berapa tahun, saudara? 100 tahun. Tapi apakah itu orang yang bertobat, saudara? Mereka hidup pesta pora, kawin-mawin, saudara, mabok-mabokan. Nuh bangun batra bukan di laut, tapi bangun di atas gunung. Dong ketawa di Nuh, lu lima ingau. Bangun batra itu di laut. Masa bangun batra di atas gunung? Nuh bilang, bosan semua bertobat. Sebab sedikit waktu lagi Tuhan akan hukum bumi ini dan juga kalian semua. Mereka bilang, kamu omong banyak. Akhirnya apa yang terjadi? 7 hari sebelum Tuhan kasih hujan, 40 hari 40 malam, Tuhan bilang, Nuh, tangkap ini semua binatang. Yang binatang yang haram cuma 1 pasang, tapi binatang yang tidak haram 7 pasang. Kasih masuk semua di bata yang panjangnya kurang lebih 300 meter, lebarnya 50 hasta, dan juga tingginya 30 hasta. Ketika Nuh masuk, saudara, Tuhan buka semua mata air yang ada di dunia. Tuhan kirim hujan 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Semuanya binasa. Dong jago hilang semua. Hanya Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, dan juga 3 orang menantunya. Kalau Tuhan menghukum orang, tidak hari ini. Tuhan kasih kesempatan. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang begini, pergi dan jangan buat dosa, lebih saudara berhenti. Jangan langgar perintah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang tegas. Ketika dia menemukan sesuatu yang terus-menerus dilakukan, Tuhan pasti akan pukul manusia. Hari ini COVID-19 sampai ini terjadi. Tuhan, kapan berhenti? Tidak tahu. Tuhan bilang kepada Nuh, saya tidak akan hukum manusia dengan air bah lagi. Tapi apakah penghukuman sampai di situ saja? Tidak. Ketika manusia melakukan dosa dan kesalahan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan sapu bersih semua yang ada di muka bumi. Jadi hari ini, saudara, ketika kita ada kesalahan dan kekurangan, berhenti untuk melakukan dosa dan kesalahan. Ada amin, saudara? Berhenti. Anak muda yang bergaul sembarangan, berhenti dengan pergaulan yang buruk. Orang mau bilang saudara tidak gaul, saudara banci, dan lain sebagainya, terserah. Tanggung jawab kepada siapa? Tuhan. Ketika hari ini orang merendahkan saudara, percaya satu saat orang pasti akan tinggikan saudara. Saya jadi pendeta aja dulu orang hina-hina. Jadi pendeta apa?
dulu lebih cocok jadi polisi. Sekiranya saya mau jadi polisi, tapi karena memang bukan rencana Tuhan saya jadi pendeta. Tapi saya bersyukur hari ini saya jadi pendeta. Saya urus apa mana-mana, langsung ACC selesai pulang. Orang lain masih antri-antri, tapi kalau saya pilih orang tetap antri, mau urus apa? Oke, langsung saja. Yang lain masih antri, saya langsung keluar. Enak kok jadi hamba Tuhan. Coba dulu saya tidak jadi hamba Tuhan, antri. Mau terima BLT aja antri. Saya dapat BLT 2.400.000, orang lain pergi antri. Saya telepon kawan di BRI, kawan boleh, mau pandai masih bisa, anak Formin langsung pulang. Bayangkan orang lagi antri banyak, saya sudah keluar. Don tadi aku cepat datang langsung pulang. Dan saya tahu saya pendeta nah. Saya orang dalam suara di situ. Jadi sebelum saya sampai saya telepon mereka sosial, saya langsung pulang. Bersyukur saudara, hari ini kalau saudara jadi anak Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita melakukan dosa dan kesalahan, ingat, jangan pernah hidup lagi di dalam itu. Paulus berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Jangan hidup dalam dosa lagi, tapi berhenti dan miliki lagi kehidupan yang baru dengan Tuhan. Saya percaya kalau Yesus bijaksana, maka kita juga pasti akan bijaksana. Karena kita anak-anak Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri.